Mana ghibah yang kufur? Beliau mengatakan model ghibah yang kufur pelakunya menjadi kafir adalah ayyaghtabal muslima fayuqalu la taghtab. Dia menggibah seorang muslim, di saat sedang dia menggibah seorang muslim dicegah oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain, la taghtab, jangan kamu menggibah. Dengoh dah pegah ke gop, ikun ningon tu. Ai be adu ka pegah ke gop dosa mentong. Beliau yang menggibah itu menjawab, laisa hadza ghibah wa ana sadiqun fiha. Nyo kon mau ubat nyo kon menggibah dengan aku pegah. Nyo betul lagi nak aku pegah. Kata Abu Lais, di saat orang itu menjawab seperti itu, faqad istahalla ma harramallah, sungguh dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seolah-olah dia membenarkan ghibah. Faman istahalla ma harramallah sara kafiran. Sedangkan kaedah dasarnya siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, jadilah dia pada saat itu kafir. Dari sisi inilah ghibah dapat membuat pelakunya menjadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Pada suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Bahasa getanyo meupat. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu Allah dan Rasulnya, kata para sahabat. Jawaban sahabat ini para jamaah menunjukkan takdimnya para sahabat terhadap Rasulullah. Karena sahabat-sahabatnya tidak ada yang menjawab, Rasulullah menjelaskan, idza dzakarta akhaka bima yukrih faqad ghtabtahu. Apabila kalian, kata Rasulullah, bercerita tentang saudara kalian perihal sesuatu yang dia benci, yang tidak dia suka, maka kalian telah menggibahnya. Di saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk memperjelas, ara'aita in kana fi akhi ma'akun? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika yang aku katakan memang ada pada saudaraku? Rasulullah menjawab, idza kana fi akhika ma'aku matakun faqad ghtabtahu wa illam yakun fihi matakul faqad bahattahu, yakni buhtan. Jika pada saudaramu terdapat apa yang kamu ceritakan, maka kamu telah menggibahnya. Tetapi sebaliknya, jika pada saudaramu tidak terdapat sama sekali apa yang kamu ceritakan, maka kamu telah menuduhnya, memfitnahnya. Jadi para jamaah, hadis ini menggambarkan kepada kita apa itu ghibah. Jelas mendefinisikan kepada kita apa itu ghibah. Bahwa setiap cerita yang keluar dari mulut kita tentang orang lain yang merupakan kejelekan-kejelekannya yang kita ungkap,
maka kalau kejelekan itu ada pada dia, itulah ghibah. Sedangkan kalau kejelekan itu tidak ada pada dia, artinya kita hanya mengada-ngada, maka kita telah melakukan buhtan. Dua-duanya adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala perihal ghibah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan, kata Rasulullah, sebahagian kalian menggibah sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudara kalian yang telah mati? Tentu kalian benci. Para ulama, para jemaah, memaknai kalimat larangan Allah la yaghtab ba'dukum ba'da sebagai haram. Artinya haram menggibah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang menggibah seperti pemakan bangkai. Jadi orang-orang yang di mulutnya suka keluar kata-kata ghibah, mereka pada dasarnya adalah pemakan bangkai, kata Allah. Maka wajar mulutnya bau karena sering menggibah. Kemudian untuk lebih memperjelas apa itu ghibah, dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan, anna mara'atan qasiratan dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan pendek datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu an, manakala perempuan ini sudah selesai keperluannya dengan Nabi, dia keluar dari rumah Nabi, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, ma aksaruha, kata Aisyah, alangkah pendeknya perempuan itu. Bahasa denggot hatu tinaunya. Itu komentar Aisyah. Apa kata Nabi? Irtabtiha, wahai Aisyah, kamu sudah menggunjingnya. Aisyah protes, ma aqulu illa ma fiha, kata Aisyah. Aku tidak mengatakan kecuali memang apa yang ada padanya. Tipnya itu ya Rasulullah, maka lumpur duet. Kata Rasulullah, zakarti akbaha ma fiha, tapi kamu mengomentari yang paling jelek yang ada padanya. Iya, yang ada, tapi yang jelek. Seharusnya kalau berkomentar, pilih yang bagus. Kenapa yang jelek? Disinilah menjadi ghibah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk keluar mengejar perempuan itu, meminta maaf kepada perempuan itu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini sudah sangat jelas menggambarkan kepada kita apa itu ghibah. Di dalam bulan Ramadan seperti ini, salah satu yang membuat ibadah puasa kita tidak memiliki pahala, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah karena ghibah tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khamsun yufattirna saib. Ada 5 hal yang dapat membukakan puasa. Imam Syafi'i memahami batal pahalanya, sedangkan Imam Ahmad memahami batal puasanya. Di antara 5 hal itu apa? Al-ghibah, yaitu menggunjing. Jadi siapapun yang berpuasa menahan perutnya daripada makan dan minum, tetapi tidak dapat menahan mulutnya daripada menggibah, artinya puasanya
hanya mendapatkan lapar dan haus. Inilah puasa-puasa yang dikritik oleh Rasulullah dengan sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Karena yang mampu dia tahan cuma lapar dan haus, tapi dia tidak mampu mengendalikan anggotanya, di antaranya mulutnya daripada menggibah. Kemudian Al-Faqih Abu Lais Samarkandi di dalam kitabnya mengatakan, al-ghibatu ala arba'ati aujah. Ghibah itu ada 4 tipe, kata beliau, 4 model. Fi wajhin hiya kufrun. Satu model ghibah itu kufur, para pelakunya menjadi kafir. Wa fi wajhin hiya nifaq. Satu model lagi ghibah itu adalah nifaq dan para pelakunya adalah munafik. Wa fi wajhin hiya maksiyah, dan satu model lagi ghibah itu maksiat dan pelakunya adalah asin, pelaku maksiat. Wa fi wajhin mubahun bal ma'jurun, dan model yang terakhir, model yang keempat, ghibah itu mubah bahkan dapat pahala. Mana ghibah yang kufur? Beliau mengatakan model ghibah yang kufur pelakunya menjadi kafir adalah ayyaghtabal muslima fayuqalu la taghtab. Dia menggibah seorang muslim, di saat sedang dia menggibah seorang muslim dicegah oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain, la taghtab, jangan kamu menggibah. Dengar dah pegah ke gop, ikun ningon tu. Ai be ado ka pegah ke gop dosa kementong. Beliau yang menggibah itu menjawab, laisa hadza ghibah wa ana sadiqun fiha. Nyo kon mau ubat nyo kon menggibah dengan aku pegah. Nyo betul lagi nak aku pegah. Kata Abu Lais, di saat orang itu menjawab seperti itu, faqad istahalla ma harramallah, sungguh dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seolah-olah dia membenarkan ghibah. Faman istahalla ma harramallah sara kafiran. Sedangkan kaedah dasarnya, siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, jadilah dia pada saat itu kafir. Dari sisi inilah ghibah dapat membuat pelakunya menjadi kafir. Atau model yang lain, biasa kita seperti ini kadang-kadang. Di awal kita memulai pembicaraan, di saat berjumpa dengan kawan, kita mengatakan, "Ai nyokon kumupat tuh, nyolagena aku pegah." Padahal cerita dan nyontek keburukan orang, meupat, tapi dia pegang nyokon kumupat, nyolagena aku pegang. Nah, kata-kata kita nyokon kumupat, lagena aku pegah, itu adalah penghalalan terhadap ghibah. Maka masuklah kita kepada kategori manistahalla ma harramallah, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sara kafiran, jadilah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung daripada ghibah-ghibah yang membuat pelakunya menjadi kafir. Maka banyak para jamaah tanpa disadari umat Islam sebenarnya telah terjurus ke kufuran. Kalau seseorang telah terjurus ke dalam jurang kekufuran, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Islam dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyo modelnya ghibah yang tanyakeun hanajut taubat dengan astagfirullah. Bek li temu pat ni astagfirullah karo pemupat. Bukan. Astagfirullah ka jaga kape. Kape ku astagfirullah.
harus kembali masuk Islam dengan kalimat asyhadu, harus pakai asyhadu, mata mong Islam lo, baru lehnya jud astagfirullah. Tapi kalau sudah pernah murtad, keluar daripada Islam, resikonya besar. Walaupun kata demang Islam lo, resiko resiko habitat akmaluhum, ubena amai katanya yang kata puput yang ulikut, seluruhnya nilainya lenyap, terhapus di buku catatan amal katanya, amal kebaikan. Mandung ada. Walaupun tanya mentang digelar haji, hoi dia kena tunggu haji, tapi pahala hajinya nampak le kagak ada. Pakon karena kali pernah murtad itu kape. Walaupun katanya rajin bersedekah, tapi sedekah kita itu semua sudah hilang nilainya, tidak ada lagi. Walaupun pernah ada pegat masjid tabah sirad hanali. Walaupun bak masjidnya mentang nan katanya, tapi kali pernah murtad, gak ada. Apapun amal kebaikan kita hilang dengan sebab pernah menjadi kufur. Tetapi amal kejahatan tidak, malah bertambah. Dan para fuqaha di dalam pelajaran fikih menyampaikan, seseorang yang telah menjadi kufur apabila tidak langsung kembali memeluk Islam dengan mengucapkan kalimat asyhadu, lama dia nanti baru kembali lagi menjadi Islam, maka secara otomatis ikatan pernikahan dengan pasangannya putus. Kahacri menyogotanyo ya agama pat kacri ngeprumo. Menyo model lagi nyan. Nyaurina kacri ngeleko tanpa tersadari. Karena tidak tersadari kembali dia ke rumah bergaul dengan pasangannya, maka pergaulan itu adalah haram, berzina. Lahir 1-2 anak lagi pergaulan tersebut, maka anak tersebut anak haram, anak zina. Maka jangan heran para jamaah, dalam hadis Rasulullah memprediksi tidak akan terjadi kiamat kecuali semuanya yang hidup di bumi ini sudah anak zina. Oh anak buku nikah urisi dekan anak, nah buku nikah, tapi model-model ini pernikahan yang terbatalkan di dalam perjalanannya. Yang kedua, hian nifak. Model gibah yang kedua adalah nifak. Nifak ini sifat, pelakunya munafik. Bagaimana nifak, gibah yang nifak? Ayyaghtaba insanan fala yusammihi wahwa yartabuhu. Kita menggibah seseorang tetapi kita tidak menyebutkan nama. Ana ada pegahanan. Cuma kita menggibah itu indama ya'rifu annahu yuriduhu bi, di hadapan orang-orang yang mereka semua paham tahu siapa yang kita tembak. Orang yang dengannya di kampung, oh nyanti bulan yang waktu kayak anggo-anggo iko. Tikai duri cuma hana ada pegahanan idanya untuk menjaga diri, seolah-olah bukan menggibah. Nah, gibah model ini kata Abu Lais hian nifak, adalah nifak. Jadi nifaknya bodra. Kamu wate bu roji mungkin munafik, urang ji, ke bebu ralikut be. Kalian juga saya lain be nyan munafik. Ya. Artinya orang yang berwajah dua. Ya. Di depan begini, di belakang begitu. Artinya dia sebenarnya secara batin menggibah, tapi nampaknya pada zahir dia tidak menggibah karena tidak menyebutkan nama. Ini juga sering terjadi pada gibah seperti ini. Maka gibah model kedua ini adalah nifak dan pelakunya adalah munafik. Menyokaji ke munafik gimana? Besar juga ganjarannya. Memang kita tidak keluar daripada Islam secara zahir, tetap sebagai orang Islam. Tapi kalau tidak bertaubat sampai dengan mati, maka ancaman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik kata Allah ditempatkan nanti di jurang paling dalam neraka. Bak neraka tingkat pertama.
Neraka tingkat pertama kata Jibril adalah neraka Hawiyah namanya. Dan itu merupakan neraka yang paling dahsyat siksaannya. Lebih dahsyat daripada neraka yang kedua di atasnya 70 kali. Apalagi dengan neraka yang di atas-atas itu lagi. Neraka paling berat siksaan yang ke neraka Hawiyah. Inan kepada orang munafik. Siapa kawan mereka? Kawan orang munafik, Fir'aun. Artinya di saat getanya tamu upat para jemaah, tak pegah kegop tapi hana ada pegahanan, nyan harus tergambar di kepala kita ka kumengon Fir'aun malam neraka. Ka sabi pangkat dengan Fir'aun nanya, mah aja ke nagai gop, kaji ke mengikut Fir'aun. Sama dengan Fir'aun. Siapa lagi kawan orang munafik dalam neraka Hawiyah itu? Haman. Siapa Haman? Panglima tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Musa ke Laut Merah. Siapa lagi? Ashabul Maidah, kata Jibril dalam hadis tersebut. Para peminta hidangan dari langit, dari kalangan umat Nabi Isa. Ada sekelompok umat Nabi Isa yang datang kepada Nabi Isa. Dalam Al-Quran Allah hikayahkan mereka berkata, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'a rabbaka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama? Wahai Isa anak laki-laki Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Itulah Ashabul Maidah. Gara-gara urunyan saboh surat Al-Quran gebuhnan surah Al-Maidah, surah hidangan. Nah, mereka akan ditempatkan nanti oleh Allah di neraka yang pertama, yaitu neraka Hawiyah, menjadi teman-temannya orang munafik. Inilah orang-orang ini, munafik, Fir'aun, Ashabul Maidah, Haman, dan para pengikutnya yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia-manusia dan bebatuan. Manusia yang dimaksud itulah mereka yang kita jelaskan tadi. Sedangkan batu-batu yang menjadi bahan bakar neraka adalah yang disembah sebagai berhala oleh umat manusia. Maka siapapun yang menggibah seperti itu wajib bertaubat agar tidak menjadi teman Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Kemudian yang ketiga para jemaah, gibah model yang ketiga hiyal maksiyah, yaitu gibah itu maksiat. Bagaimana gibah maksiat? Ayyataba insanan wa yusammihi wa huwa ya'lamu annaha maksiyah. Kita menggibah seseorang dan kita sebut namanya langsung aja. Hanata som kalau kayak mana? Apakah ajunan tipulan? Tipulannya muno. Kita bercerita tentang orang. Kita sebut namanya. Wa huwa ya'lamu, dan di saat kita bercerita kejelekan orang lain, kita tahu annaha maksiyah, bahwa itu adalah dosa maksiat. Cuma abah tak kaya itu dun. Karena but kebiasa. Nyebut kebiasanya itu dun. Tak kepegah dalam puasa, batu puasa dia menyodang ribah, tetap roh mempegah kau. Oh, anak tengah aja kali roh. Batu puasa. Karena biasa. Ya. Bahkan ada kadang orang-orang yang sakit karena tidak mengibah. Jadi ada yang pun sebab sakit. Ya, punya kepegahnya sebab nyobarakon cuaca lebih sering hujannya tiba-tiba kapan saya kepegah, demam. Padahal ikonnya gara-gara hanya ketemu mupat euro. Demam gitu. Nah, nyen punya model-model laginya nurung tetap roh menggibah, tetapi apabila dia tahu, dia yakin itu adalah sebuah maksiat dosa, dan di saat menggibah dia menyebut nama, maka gibah dia itu masuk dalam model ketiga, maksiat. Tidak membuat dia jadi kufur, tidak membuat dia menjadi nifak. Tapi ingat, maksiat ini adalah dosa besar, maka tetap wajib bertaubat. Han gepampun nilai ibadah. Kalau cuma dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan ibadah. Ngonda puasa kagak ampun. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dosa yang pampun, yang ubud, yang rayuhan. Dosa yang besar tidak, tetap wajib bertobat. Kalau tidak bertobat daripada dosa besar, diantaranya dosa ghibah tadi, sampai meninggal, maka Allah ancam orang tersebut, fama'wahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Setiap umat Muhammad yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat sampai dia mati, maka dipastikan sebelum masuk surga, dia akan masuk neraka jahanam. Yang biasa Dr. Usamah nan berdoa belum dengar. Wala sabikatil adab. Nyanta mulake butamang surga be awai lega adu. Nyan doanya harus diimplementasi dengan bertaubat daripada dosa besar. Munyohana taubat dari dosa besar, boleh nanti karena kita Islam beriman masuk surga, tapi pasti sabikatil adab, pasti diadab dulu, masuk dulu neraka jahanam. Untuk orang-orang itulah berlaku syafaat Nabi. Luh ka angoh gutut dalam neraka jahanam, kalage arang sesuai dengan dosa masing-masing, baru datang Nabi Muhammad memberi syafaat. Diambil dari dalam neraka oleh Nabi Muhammad dalam keadaan hangus, lalu dibawa ke sebuah sungai di tepi surga, namanya sungai, dalam hadis Jibril mengatakan Nahrul Hayawan, sungai kehidupan. Guyu melangu, guyu nam lam kerungnya, leh dengah lam kerungnya, mereka kembali wajahnya seperti malam bulan di malam purnama. Baru berseri-seri kembali. Tetapi para jemaah, di dahi mereka tetap tertulis Al-Jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam. Ya, tamang surga, tapi ba'dahu mutulih mantan penduduk neraka jahanam. Yang lagi mantan Nabi ataupun katubit dari penjara, tetap najab, payajab mantan Nabi. Nyan nanti. Maka jangan masuk surga dengan status mantan penduduk neraka jahanam. Masuklah surga tanpa harus singgah dulu dalam neraka jahanam dengan cara bertaubat dari dosa besar. Salah satunya dosa ghibah. Kemudian yang keempat, model ghibah yang terakhir para jemaah, yaitu mubah. Boleh menghibah seperti itu, bal ma'jurun, bahkan dapat pahala. Bagaimana menghibah yang boleh bahkan dapat pahala? Yaitu ayyaghtaba fasikan mu'allinan bifuskihi aw sahiba bid'ah. Cuma dua, kita menghibah orang fasik yang sudah jelas kefasikannya, atau menghibah pelaku bid'ah. Orang kajelah fasik. Contoh, orang yang kajelah fasik, pencuri. Kapadit goy drop ji sebagai pencuri, dan ino dalam komplek tanya kai depu ji pencuri. Hana orang yang hana depu, jelas dia sebagai pencuri, sudah beberapa kali terbukti dia sebagai pencuri. Lalu tiba-tiba ada orang baru yang masuk ke komplek kita, sewa rumah kontra atau gebla rumahnya gedung ino, tetangga ngan rono nepugah pokoknya ai rono menyokan gedung ino, hati-hati ketijehnya. Nyani kamu saya kana ji hina komplek nyan pintu hanjut dehah hati payah tak kunci bugot. Itu artinya Anda menggibah, negibah pencurinya, tapi menggibah itu kata Abu Les ma'jurun, dapat pahala. Kijo dapat pahala. Li'annahu, karena orang yang Anda beritahu, yahtadiru minhu idza arafa halahu. Dia bisa berhati-hati daripada pencuri yang Anda ceritakan apabila dia tahu itu sebagai pencuri. Monyohana gedepu kagak damang rumah, untung nan begah herone, kunci pintu, anak selamat harta. Maka dari sisi itulah dapat pahala. Au sahiba bid'ah, atau menggibah pelaku bid'ah. Tetapi menggibah dua macam ini baru dapat pahala. Kata para ulama, apabila yang kita gibah adalah fi'luhum au madhabuhum,
Yang kita ghibah perbuatannya atau pola pikirnya, bukan orangnya. Tapi kalau menggibah orangnya, sekalipun pencuri atau pelaku bid'ah, tetap berdosa. Masuk ke dalam ghibah yang kedua. Yang ghibah perbuatan. Perbuatannya apa? Mencuri, nyan yang dapegah. Kalau pelaku bid'ah, apa yang kita ghibah? Pola pikirnya, ajarannya yang kita ghibah, ajaran yang salah, bukan orangnya. Baik dia kurang, keajarannya salah. Di saat kita memaparkan kesalahan ajarannya, bisa menghindari orang lain daripada mengikuti ajaran yang salah. Di sisi itulah kita dapat nilai pahala. Dan termasuk kata para ulama di sini, menggibah penguasa yang zalim. Pegah ke penguasa yang zalim. Tapi bukan dirinya yang kita gibah, apa yang kita gibah? Kebijakannya. Disebut dengan bahasa lain mengkritisi. Mengkritisi gibah, tapi dapat pahala. Karena membuat mungkin dengan ada kritikan-kritikan dari orang-orang yang berkompeten dapat merubah keputusan atau kebijakan dari pemerintah yang zalim. Inilah 4 model ghibah para jamaah. Kalau memang mungkin kita termasuk orang-orang yang belum sanggup menahan mulut daripada ghibah, maka pilihlah model yang keempat. Jangan menggibah model pertama karena akan menjadikan kita menjadi kufur. Jangan menggibah model yang kedua karena akan menjadikan kita munafik. Jangan menggibah model yang ketiga karena hanya akan membuat kita berdosa besar. Tapi kalau mau menggibah, pilihlah model yang keempat. Supaya lebih selamat, lebih baik menghindari diri daripada menggibah. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.